Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syiyama syari'atan li'ibadihil mu'minin wa adkhalana fi zumratis salihin at-ta'iin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat dan nikmatnya kita sudah separuh perjalanan dalam mentaati perintah Allah. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita diantarkan Allah menyelesaikan sisa separuh ini dalam kondisi rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Para bapak, puasa atau Ramadan itu mempunyai beberapa arti. Ramadan bisa ditafsiri tahrik. Tahrik niku dibakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita itu. Tapi yang bakar kita sendiri, bukan orang lain. Dan itu tidak akan terbakar kecuali puasa. Jadi puasa itu pembakaran. Kedua, penghancuran tahdim. Tahdim itu menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Tindakan kita yang tidak sesuai dengan syariat. Tahdim. Bahkan bisa ditafsiri tahlik. Tahlik itu dirusak semua hal-hal yang negatif. Ramadan. Sehingga Ramadan sebagai training center, sebagai pusat latihan. Alhamdulillah kita ada Ramadan. Kita itu alhamdulillah. Kalau tidak ya bisa-bisa keblanyur. 11 bulan itu kan lama, Pak. Kesempatan itu Ramadan. Jadi kita adanya Ramadan itu alhamdulillah. Jangan terus Ramadan teko ngersulo. Sik cepet Ramadan, wingi sik riyo saiki Ramadan meneh. Itu nggih mboten pantes. Justru kita datangnya Ramadan. Bahkan ada Ramadan Syahrul Quwwah. Bulan kekuatan. Kekuatan apa? Ada dua kekuatan di dalam menghadapi Ramadan. Satu, kekuatan jiwa, kekuatan rohani. Dua, kekuatan fisik, kekuatan fisik. Itu harus seimbang, Mbak. Rohnya harus dibina. Fisik mampu apa enggak orang berpuasa? Sehingga saya kira tidak ada orang berpuasa tidak lapar. Tidak ada enggak lapar. Apa ada orang berpuasa tidak lapar? Lapar. Itu terkait dengan fisik. Tetapi kita punya jiwa. Agar supaya tidak lapar dan fisik bisa dikalahkan dengan rohani, kita ada niat itu, dipasang niat itu. Sehingga kita itu alhamdulillah ada kelompok mari salat tarawih langsung niat. Kan kalangan kita kan gitu apa? Sampai niatnya kapan? Ya langsung gitu. Tapi sementara orang mengatakan bid'ah itu kondi. Justru di kalangan kita setelah salat tarawih, witir, niat bareng-bareng itu. Nawaitu shaumal ghadi an adai
Karena apa? Bisa-bisa nanti kita setelah sahur, ya kalau sahurnya mepet imsak atau mepet subuh. Imsak itu sebenarnya di negara lain mboten wonten, imsak itu ndak ada, Pak. Mek Indonesia tok. Indonesia itu imsak. Imsak Bu Maryam. Imsak Bu Painem. Imsak Pak Paijo kurang 10 menit. Itu di negara lain ndak ada, Pak. Ndak ada. Yang ada itu Indonesia dan negara ASEAN. Negara ASEAN. Batas tidak boleh sahur itu begitu masuk subuh itu baru ndak boleh. Pramila sampai nek nyetel TV kalau di Saudi, hanya sayangnya sekarang tidak direli kecuali TVRI, tapi itu terawihnya. Waktu sahurnya ndak direli. Padahal itu sangat sangat penting. Jadi mereka persis dur itu minum. Ya tapi imsak itu ada manfaatnya di kalangan kita. Contoh kalau kadang-kadang uangku senengane panganane jagung, alot Bapak suwe, nek arek 6 jagung siji 2 menit entek. Tapi nek wing tuwek, mangane mulu-mulu wis tuwek untune bogang. Ya tambah masalah itu. Nah itu perlu waktu. Termasuk kadang-kadang orang rokokan itu. Terus kadang ngetet itu kan negara rokokan itu kayak tersiksa. Kadang-kadang mau rokokan sampai jedat-jedit sok ini niku sing guyu ki rokok kowe, perokok ini. Alasannya apa? Warka umak rokiin. Rokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Ya ini rokok putih badan disedot niku entek. Gudang garam di Samsu perlu disedot. Tapi ini rokok cerutu Banyumasan yang gede niku. Itu gak cukup setengah jam niku malah. Biasanya wong merokok lak jedat jedit. Sehingga ana anu jarene wong-wong masa iki ala rokokan enak. Sekarang ini dikembangkan kelompok tertentu. Rokok nggak membatalkan puasa. Karena tidak mengenyangkan. Ya tapi kan lewatnya rokokan itu lewat endi, lewat cangkem apa? Pramila ana sing takon, Pak Kiai, rokok itu kan nggak mengenyangkan. Ya tapi aturan itu semua barang masuk dari pintu depan itu membatalkan puasa. Iso nggak membatalkan nek awakmu rokokan lewat silitmu iku. Rokokan lewat silit itu nggak membatalkan itu. Ya tapi siapa iso? Masya Allah. Loh, itu sekarang ada kelompok-kelompok begitu sekarang. Jadi sekarang ini Masya Allah macam-macam Pak. Wong Ramadan mulai ini wonten dina Rebo. Langgi ya, nak Sabandi Padang. Tapi nak Sabandi Jember Kemis. Jadi nak Sabandi akeh wah pirang-pirang niku. Nek Jama'an Nadir Makassar itu Rebo. Rebo niku. Lah sing bolo dhewe Jumat. Bolo dhewe kan parek lah, gak terlalu ado. Lah sampean sing Sabtu. Ya. Lah kok repot-repot ana sing diikuti kok. Nggone salah pemerintah ya diketak ngono kan. Nek wonten Brunei, Pak, wonten Brunei. Orang puasa ndak sama dengan pemerintah. Niku langsung dianggap subversif, ditahan. Nang Brunei. Karena apa? Melawan keputusan Sultan. Malaysia poso gak bareng pemerintah. Dianggap itu subversif di Malaysia. Wonten Pakistan siji, Pakistan ku siji.
Jadi poso niku mesti ana loro tok Pakistan. Pakistan temenan mboten Pakistan. Pakistan lak bolo dhewe apa? Pakistan itu kalau pemerintah memutuskan hari Sabtu mesti ada partai oposisi. Oposisi itu mesti berbeda. Pemerintah Sabtu, kadang-kadang Jumat, kadang-kadang Minggu. Itu partai oposisi. Tapi semua negara ndak ada. Poso berbeda tuh ndak ada, Pak. Mulai Saudi apalagi. Saudi niku memutuskan raja sendiri yang ngomong, yang menyampaikan tuh raja. Ya fase wong raja Saudi. Kecoba raja liyane ya gak fase. Iku Saudi niku raja sendiri yang menyampaikan poso niku menyampaikan sendiri dan tidak ada perbedaan. Mboten wonten. Lah Indonesia ini kira-kira terlalu demokratis. Kebablasan wong poso kok iso macam piro niku. Ana Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan saya dengar ada yang Minggu. Lah iku riya melok sapa Minggu? Hah? Apa melok awak-awakan? Lah kerepotan berarti iso kurang apa? Wong bulan itu 29 dan 30. Lah kok sampai saanu kan kurang niku. Berarti kan harus kodok kan. Kejaban nek luwe gak apa-apa nek luwe. Lah niku ada dua kekuatan. Dua kekuatan ini selalu bersaing. Fisik dan rohani niku selalu bersaing. Coba di zaman Rasulullah para sahabat niku diuji poso perang niku. Perang Badar itu persis poso dan persis tanggal 17 Ramadan. Perang Badar ini. Coba sampean bisa bayangkan bagaimana gak tahu perang. Gak tahu perang. Umat Islam hanya 300, sebagian sejarah ada 313. Tapi musuhnya bisa 1000. Itu kan perbandingannya 3 dibanding 1. Dan itu tidak jelas, orang gak pernah perang terus perang. Masya Allah. Badar itu 130 kilo dari kota Madinah. Kalau jamaah haji dulu itu bisa ziarah ke makam syuhada Badar. Kalau jamaah haji yang dulu. Karena apa? Dulu jalannya tuh lewat Badar. Kalau jamaah haji sekarang mboten saged karena lewat tol. Nggak ketemu. Jadi orang haji dulu lebih lengkap daripada sekarang. Kalau mereka istilahnya ziarah nang syuhada Badar. Sehingga kalau nanti ditanya, Pak Kiai, wonten pundi syuhada Badar iku? Lah awakmu liwat endi? Liwat tol yo gak ketemu sampai elek. Termasuk istri Rasulullah namanya Maimunah. Itu satu-satunya istri Rasulullah yang tidak dimakamkan di Mekah atau di Madinah, tidak. Istri Rasulullah yang dimakamkan di Mekah Khadijah saja. Yang lainnya dimakamkan di Madinah. Yang satu di Maimunah itu tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi antara Mekah dengan Madinah, di tengah-tengah itu. Dan itu jauh dari tol. Kalau jamaah haji yang dulu bisa nyekar ke Maimunah itu bisa. Sekarang enggak bisa. Jadi ada plus minus. Badar ini keujian kepada para sahabat perang. Musuhnya begitu banyak, tidak jelas. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berdoa semaksimal mungkin. Karena Rasulullah sendiri juga ragu, ini bisa menang apa enggak. Salat beliau. Salatnya enggak pakai sajadah, enggak kayak sampean niki. Salatnya di atas tanah. Sampai beliau Abu Bakar yang melihat Rasulullah, surbannya niku sampai luntru. Saking khusyuknya, konsentrasi kepada Allah. Abu Bakar itu sampai mboten tega. Kafaka ya Rasulullah, sudah Nabi, cukup. Sampai pasti dikabulkan oleh Allah. Dirangkul oleh Abu Bakar.
Kafaka ya Rasulullah. Nah itu namanya istighosah. Makanya istighosah itu jangan dianggap bid'ah, boten, ada dasarnya Pak. Al-Quran ada istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Kalau kamu betul-betul minta pertolongan kepada Allah, akan diijabahi oleh Allah. Apa? Diturunkan malaikat akan membantu kamu. Sehingga peperangan Badar, disitulah ada tenaga malaikat yang tidak bisa terlihat, sesuai dengan ayat Al-Quran, istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Di situ antara kekuatan fisik dengan kekuatan iman berbeda. Justru iman yang kuat. Karena apa? Ada yang akan dituju, yaitu ridhani Allah. Akhirat itu. Lawan kafir tidak ada tujuannya Pak. Mereka perang untuk apa? Tidak ada. Hanya untuk gengsi terkait dengan kekayaan dunia. Kalau Islam kan tidak ada terkait nanti mencari ridhani Allah. Pramila sampai niki salat sing didelek itu hakikatnya ridhani Allah. Poso itu ridhani Allah. Swarga atau tidak itu urusan nanti. Makanya donga sing sae niki. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah baru kedua, swarga itu baru kedua. Tapi kita boleh Allahumma inni as'aluka al jannah boleh, tapi yang paling baik adalah ridhoni Allah. Sampeyan enggak usah ada-ada lah, nek mantu diridhoi martua enak napa mboten? Enak napa mboten? Enak, terus dikekno anak, dikekno omah, ditukokno motor. Apa? Nek mantu gak disenengi martua. Ya tapi kadang-kadang aneh mau wong tua niku ambi mantu niku gak seneng niku kan aneh. Anake dikekno tapi liyane gak oleh. Kan yo gak pas apa itu martua sing gak genah ya ngono niku. Lah wong anake dikekno kok gak diridhoi niku kan mboten pas ah, mboten pas. Ternyata apa? Menang Rasulullah. Syuhada kita sedikit sekali, sangat sedikit, hanya 13 orang, sementara mereka 70 orang yang meninggal. Bawa peralatan luar biasa. Tapi di sini karena apa? Kekuatan iman itu yang mendorong, kekuatan iman itu yang mendorong. Termasuk sampean poso ini kan kalau nggak ada keimanan kan nggak mungkin apa? Kan nggak mungkin biasa mangan sedina ping 3, si arek-arek 6 sedina ping 4. Namanya sedina ping 5, mangan terus mek ping pindho, apa gak kenger ah? Kenger iku. Lah sampeyan nek wonten Malang gak masalah, posoe normal. Subuh jam pinten, Bau? Jam 4 lebih berapa tadi? Lah nggih. Mangke tajil jam pinten? Jam 5:32. Enteng, Pak. Sampeyan perbandingkan di Saudi sekarang. Di Saudi sekarang sahur itu jam 3. Bukannya jam 7, berapa jam? Karena musim panas. Durung no Inggris, durung no Londo, wong poso itu 20 jam. Niki kalau dapat telepon dari teman saya yang dari di Den Haag niku. Sakure jam 2. Bukannya jam 10. Masya Allah. Sampai tahu poso 20 jam. Wah, wong poso 14 jam yang gerudu ambil takmir masjid. Kadang-kadang keterlambat titik itu, iki TV ini salah bene. Mari ngono takmire salah bene, jami keliru. Padahal sing ngoten-ngoten niku makro, Pak. Tapi makro itu dilakoni gak apa-apa, tapi nek diterusno ya blaen. Nggih. Termasuk nuwun sewu sampeyan duwe bojo dolinan ambil bojone awan-awan ku oleh makro. Tapi kok nek diwedekno engko terus kepengin liyane ya haram. Biasanya lah ngoten. Kalau Rasulullah ndak apa-apa, memang Rasulullah mampu menahan diri. Kalau yang bahasane sing ngene-ngene lah delujur ae, Pak. Dikai sing iku kepengin liyane. Sehingga di situ ada aturan. Yang di situ itu melakukan kita meninggalkan sesuatu yang menimbulkan persoalan,
Itu kita hindari. Itu yang katanya ihtisaban itu. Ihtisaban itu waspada terhadap hal-hal yang diharamkan oleh agama. Waspada itu. Dan waspada terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Itu namanya ikhtisaban. Jadi ikhtisaban itu betul sekedar kondali ridhani Allah. Di samping ridhani Allah, tapi dia waspada. Dia waspada. Wonten tiyang nggih poso-poso. Nuwun sewu nggih, panggon-panggonan nek Surabaya lak ana Kermil, Bangunrejo, biyen nek wonten BR terkenal BR. Nek biyen wonten mriki lak wonten Kalisari ya, Pak. Biyen niku nek ditakon, arep nang ndi awakmu nang Kalisari, ngono wis negatif. Padahal durung mesti niku. Niku kula nate mlaku-mlaku itu. Wong ternyata penghuni ngoten kan macam-macam. Sing santri ya akeh. Sing santri ya akeh. Wonten daerah-daerah ngoten niku sing dibaan nggih kathah, tahlilan nggih kathah. Tapi sing melakukan sesuatu sing ngoten nggih kathah. Kula nate takon lho. Nduk, awakmu iki apa? Lho, kula niki poso, Pak. Lho poso kok terima tamu. Terima tamu artinya terima tamu hidung belang. Jawabannya nggak enak. Lho poso niku kewajiban nang pangeran, Pak. Tapi nek terima tamu niki profesi kula. Nah, iki tidak bisa membedakan antara kewajiban dengan hal yang dilarang oleh agama. Ya tinggalkan semua itu. Nah, ini termasuk kekuatan jasmani. Ternyata kekuatan jasmani itu bisa dikalahkan dengan kekuatan rohani. Karena apa? Ada yang ditargetkan mencari ridhoni Allah. Nah, pramila tadi kita katakan yang dicari itu ridhani Allah. Ridhani Allah. Nabi Ibrahim niku kan diobong kan. Tapi beliau diridhoni Allah. Ternyata Nabi Ibrahim mboten kobong. Jangankan Ibrahim kobong, pakaiannya sing didamel niku lho mboten kobong. Jangankan pakaiannya Nabi Ibrahim yang dipakai, suket yang ditempatnya Nabi Ibrahim itu seijo royo-royo. Itu namanya diridhai Allah. Sehingga ada salah setunggalipun Sufia, perempuan Sufi Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sampai ngeten. Ya Allah, kalau saya ibadah untuk mendapatkan surga atau terhindar dari neraka, lebih baik saya disiksa. Masya Allah. Jadi yang saya tuju bukan mencari surga ataupun terhindar neraka, tapi yang saya tuju adalah ridhomu ya Allah. Jadi ridho itu. Sampai Rabi'ah itu ngeten, ya Allah, mboten napa-napa kalau dilebakaken neraka, tapi sampean ridhoi. Nah nek iso kalau sampean, lha iki lak kudu apa? Udah nang neraka ambabi pangeran ya ngawur gitu. Lah orang kalau sudah sufi kan gitu, Pak, sudah pikirannya sudah terlalu jauh. Ternyata ya tidak tersentuh sama sekali Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai dalam posisi apa? Yaiku poco hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili Sufi itu rankingnya pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sing bener niku Al-Jilani mboten Jailani. Kok ngarep-arep kan Jailani ya. Jailani ki lak dodolan bakso iku Jailani iku. Sing bener ku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab kula nate nang kuburan Syekh Abdul Qadir niku ping 3 kula niku ditulis Maqbarah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Kuburan Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikasih karokat, Pak. Jangan sampai keliru. Ibarat sampai nyekanan Tuban niku lho. Lak wonten Ibrahim Asmara Kindi apa Kendi? Niku lak ditulis ya. Ibrahim Asmara Kindi. Niku asalnya namanya Ibrahim Samarkondi. Tapi lidah Jawa lak mboten saged ta Samarkondi lak mboten saged apa. Kok kadang-kadang ditakon sampean saking pundi Ibrahim Asmara Kendi ya gak apa-apa lah. Masih Kendi ya gak apa, masih Kindi ya gak apa-apa. Lah karena memang lidahnya lidah kita itu memang seperti itu. Banyak niku sing parian niku kata Ghafura.
Gafura niku asalnya bahasa Arab, namanya ghafura. Wa man dakhala ilaihi ghafarallah. Barang siapa masuk ke situ akan diampuni oleh Allah. Masih dunia pemanjangan nggih ngoten. Samir, Semar niku asalnya teko samir. Samir iku cancut tali wondok ibadah kepada Allah. Tapi wong Jawa lek mboten mungkin apa ngomong samir kan mboten mungkin nah. Iso-iso keliru semir. Jadi Semar. Ya tapi kok bokongi gede ya apa Semar itu? Ya apa itu Sunan Kalijaga kok bokongi gede. Bagong. Bagong niku biasanya dari bahasa Arab. Bago ya bagi ridwan Allah, mencari ridhoni Allah. Tapi kalau kita orang Jawa ya tapi ridwan Allah nggih mboten mungkin ngomong ngoten mboten mungkin. Petro niku asalnya kan fatruk. Tinggal nomor 5. Orang kita ngomong fatruk nggih mboten mungkin ya Petro ngoten wae. Gareng dulu la ghair. Tidak kecuali Allah. Jadi wonten aturannya. Ya maklum sing nyusun kan Sunan Kalijaga sehingga nuwun sewu Gus Dur niku nek ngomong wayang tuh hafal. Hafal. Yaitu manusia utuh termasuk pujian saiki wong iki gak ono malah pujian terkenal di mana-mana. Kabeh niku goleki pujian Gus Dur. Sampai wong biyen benci ambi Gus Dur, saiki ndelek. Dan itu baru orang apa? Makanya orang memuji orang itu sebaiknya setelah wafat. Kalau masih hidup, iso-iso nanti itu belum tentu pas. Jadi memuji yang paling istimewa kalau orangnya sudah wafat dan husnul khotimah. Tapi wafatnya su'ul khotimah biasanya nggih mboten ya repot. Orang bilang kita selalu berdoa husnul khotimah. Ini sampai jam pinten? Wis setengah 6. Jadi ada kekuatan fisik, kekuatan rohani. Jadi Allah itu menguji dengan puasa itu, menguji dengan puasa itu. Termasuk nuwun sewu, peperangan yang berat, Tabuk. Tabuk itu Tabuk dengan Medina itu 800 kilo, Pak. Mboten main-main. Kula nate numpak motor niku peyok bokong. Jakarta Surabaya. Lha sak mangke aja wonten tol. Tole mboten bayar. Nek nek kene tul bayar. Tol bayar itu. Tol sing paling larang seluruh dunia niku wonten Manyar. Tandes Manyar tuh paling mahal. Wong Tandes Manyar tuh hanya berapa kilo 8.000. Paling mahal tol seluruh dunia. Tol liya-liyane murah. Apa meneh tol Saudi mboten napa mboten bayar. Sehingga ana sing takon, "Lho, Ci kok dikatakan tol ya napa niki?" Iku asale teko Arab, tawil. Atau tul. Tul itu panjang. Tapi kula guyoni soalnya sing meresmekno Pak Harto. Dadi tol ngono. Kira-kira buting ya dudu tol ya tul gitu. Masya Allah. Diuji oleh Allah. Waktu di perang Tabuk ya diuji oleh Allah. Itu umat Islam hanya 10.000, musuhnya 110.000. 110.000. Karena apa pada saat itu utusan Rasulullah ada yang di Pulau Soro oleh kekuasaan Romawi. Dan Rasulullah ingin membuktikan bahwa umat Islam niku kuat. 10.000. Kita bisa bayangkan 800 kilo sehingga di situ Rasulullah membuat suatu pengumuman, barang siapa membiayai peperangan Tabuk dia jaminan surga. Jaminan surga. Termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu kan anaknya Abu Jahal apa? Melbu Islam terakhir. Dia kepingin mati syahid. Medina nang Tabuk niku dia naik jaran yang luar biasa seperti nggak masuk akal. 200 dia capek. Tapi dia menginginkan saya sekarang kalau mati lebih baik. Yaitu jatuh bulan Ramadan. Jadi pengujian itu Ramadan niku. Kalau Ramadan saja tidak lulus, bagaimana ya? Tidak mungkin, Pak.
Pramila bapak-bapak, syariat itu hakikatnya ingin memberikan manusia itu hidup yang layak, hidup yang enak, taufikon warahmatan wa hidayatan. Hanya saja untuk mendapatkan hidup yang enak, kadang-kadang dicoba oleh syariat itu. Dicoba oleh syariat, baik itu puasa ataupun sholat. Makanya sholat itu kan kemarin diulas itu, sholat yang benar itu gimana. Ternyata sampai newe kaji, gue delok sholat macam-macam. Ono wong sholat itu macam-macam loh, ingin diterangkan oleh Habib Hadi itu. Ono sing sholat nggawa anake nggih wonten. Wong ireng-ireng nek sholat nggawa anak awak. Nggawa anake nangis di meneng-menengno baru sujud. Kan Masya Allah itu. Wong Indonesia nggih boten wonten wong Indonesia ngono jarane wong iku arek cilik digawa nang masjid. Tinggal no oma, ya tapi no oma durung mesti ana pembantune ya. Engko malah wingi ku wonten sing anake ditinggal no oma, terus kobongan anake mati ngaplo wong. Tapi mboten terawehan, mboten tapi nang supermarket. Kira-kira nang terawehan ya gak apa-apa lah. Jadi Bapak, syariat itu semua di dalam melakukan syariat dengan baik akan dicoba oleh Allah. Kuat apa enggak? Termasuk haji ini kalau dolangannya enak Pak, tapi madorotnya juga banyak. Kesulitan haji itu juga banyak, bukan main-main nih kesulitan haji itu. Kadang-kadang enak-enak tepak kesasar. Tapi nek wangi ikhlas, insya Allah nggak kesasar. Engkau nek kesasar, malah kadang-kadang ketemu pondokan nih. Niku tiang gaji takor sing kaji-kaji itu. Tapi nek wangi buatan ikhlas kesasar ya kesasar temenan, gak balik-balik. Nah inilah bapak-bapak terkait dengan Ramadan. Jadi ada niat secara jiwa, roh, dan fisik juga kita tentukan. Ternyata orang puasa niku 20 jam itu menurut ilmu kedokteran, wong gak mangan selama 20 jam, gak dileboni ngombean, gak dileboni panganan, niku kuat. Masya Allah. Jadi sekarang ini justru cocok dengan ilmu kedokteran apapun. Dari segi apapun, syariat Islam adalah cocok dengan ilmu-ilmu yang sekarang. Sehingga kadang-kadang ada orang tanya, syariat Islam nggak betul dengan ilmu pengetahuan. Itu berarti orang nggak ngerti. Ini orang ngerti mesti mengakui itu kebenaran Islam itu. Berarti sama ke Islam di mana-mana Pak. Islam di mana-mana. Kalau agama liya malah justru sepi, gak ada pengikutnya. Kalau Islam insya Allah selalu berkembang. Hanya terus uang-uang tuwedi Islam berkembang. Ada kelompok tertentu yang di Myanmar, Rohingya ini ikut mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kita ini alhamdulillah apapun situasi dan kondisi mendukung, sehingga kalau kita tidak puasa, Masya Allah sangat rugi karena kondisi kita sangat kondusif. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten pertanyaan apa mboten? Barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Nek gak ono malah enak. Itu iki wis waktu ini. Mau tanya Pak? Ya, ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula poso ya, kan ngantuk ya. Ngantuk. Nggih, terus kemu tangine terus salat. Niku dos pundi Yai? Sampeyan poso ngantuk kemu. Nggih. Terus nggih kula tanglakaken masalah kemu niku apakah membatalkan puasa? Oh mboten. Oh. Kemu niku mboten. Sampeyan sikatan angsal. Jangankan kemu, sikatan itu asal. Tapi Imam Syafi'i nek menganjurkan kalau bersani gigi niku mantun sahur pas. Sehingga kalau sampai sikatan itu mantun sahur. Batasnya sampai duhur. Niku boleh. Tapi setelah duhur mendekati maghrib sampai maghrib niku mboten asal makro.
niku Imam Syafi'i. Karena apa? Biasanya kadang-kadang orang sikatan jange ngelak gak ngelak. Nek jange ngelak gak ngelak. Ono sing bolak-balik sikatan terus ya ono. Soale banyu nok kene niku nggih wonten niku. Niku wonten. Jadi mboten napa-napa, ndak masalah. Wong itu kan boleh saja kan ngantuk terus napa. Tapi kalau ngantuk terus banyune nok kene terus kok nderadas ya niate nggih mboten pas. Jadi mboten napa-napa. Enak pasane. Coba siapa yang tanya apa ada? Monggo. Saya kira sudah enggak. Ada yang tanya? Ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yai, kalau saya sering baca Quran itu air ludah saya kan banyak gitu loh. Kadang baca Quran terus air ludah saya itu banyak. Iya. Kadang sampai keluar gitu ya. Saking banyaknya itu saya pengen, karena keadaan di dalam masjid saya telan aja gitu. Batal apa enggak itu? Ya kalau jadi usahakan. Ya memang ada orang yang bolak-balik metu ludahnya, apa itu ludahnya. Makanya ada orang yang apa baca Quran dekat tempat yang bisa meludah. Ada itu. Di masjid-masjid tertentu sampean kayak ngene iki ya, Indonesia ya pinggir kono. Ya tapi kan didelok uang. Tapi itu bisa dilatih loh, Pak. Ludah tidak bisa dilatih. Contoh saja orang mau kencing, sering kencing, ternyata bisa dilatih. Bisa dilatih alon-alon. Jadi semua persoalan yang bisa dilatih itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi meludah yang begitu itu terus dilek ya nggak boleh. Kalau sudah keluar di daerah sini nggak boleh dilek, kecuali belum keluar itu boleh. Jadi wonten aturan nih dewe-dewe. Makanya di dalam Islam niku enak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan itu ada di dalam syarat-syarat puasa dengan baik. Siapa tahu terus sampai sering meludah terus poso istiqomah, malah ludahi gak metu-metu. Sing direpotno pirang jam gak metu malah repot. Jadi kadang-kadang ada orang puasa bisa sembuh itu banyak, Pak. Itu banyak sekali. Sehingga ada yang tanya itu, bagaimana kalau ini ada orang sakit mah. Itu kan sebenarnya orang sakit mah itu yang lapar terus, Pak. Sehingga nunggu sampai buka itu nggak kuat. Tapi ada orang puasa, dia punya mah, dipaksa puasa, mahnya sembuh. Ya karena niatnya itu tadi itu. Jadi sebenarnya kita itu niat yang pas. Sehingga kadang-kadang ilmu kedokteran belum tentu cocok dengan ilmu yang syar'i, belum tentu nih. Contoh saja puasa niku kan mengatur makanan dengan baik. Ya kalau orang berpuasa disiplin makanan tuh seperti itu, atau ngurangi makanan sesuai kapasitas. Lah ternyata orang puasa itu tidak ada dampak apa-apa. Makanya sekarang hampir semua dokter menyelidiki apa puasa itu ada dampaknya apa? Tidak ada. Sampai kencing manis poso insya Allah berkurang. Sampai tekanan darah tinggi poso insya Allah gak muring-muring. Nah poso muring-muring, poso ini gak pas lah. Jadi itu ada aturan-aturan dari segi pendidikan dan segi moral, dari segi kejiwaan, baru fisik. Ya sehingga kita ini alhamdulillah fisik sehat. Terus niat harus dicanangkan sehingga kita niki alhamdulillah kedua-duanya berjalan dengan baik. Kapan lagi kalau kita tidak melakukan seperti itu? Dan itulah janji Allah, sehingga puasa niku termasuk pahala diberikan langsung oleh Allah, tidak melalui siapa-siapa. Nah itu ibadah yang paling istimewa niku nggih puasa niku Allah yang akan memberikan. Berapa Allah memberikan bukan kita yang hitung, Allah yang tahu. Kita serahkan Allah. Ini saja saya kira mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة